Perkenalkan, namaku Shannon Bonfilio. Panggil saja aku Shannon. Saat ini aku berusia 24 tahun. Aku bekerja di bidang sales marketing. Kurang lebih itu profilku secara general. Dalam video ini, aku mau sedikit berbagi pengalamanku merasakan kehadiran Tuhan lewat ciptaannya. Terkadang aku sulit merasakan keberadaan Tuhan. Seringkali aku berdoa, namun rasanya hampa. Atau mungkin ketika ada kendala di pekerjaan, galau karena percintaan, masalah kesehatan, atau di rumah banyak masalah, rasanya sulit sekali merasakan kehadiran Tuhan. Aku juga menyadari bahwa aku seringkali sombong dan mau menyelesaikan masalah dengan kekuatanku sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Namun, setelah mencoba dan masalahnya tidak ujung usai dan bahkan tambah runyam, berakhir dengan hilangnya rasa syukur dan sukacita. Pekerjaanku saat ini di bidang sales marketing membutuhkan gerak cepat dan sangat dinamis. Berubah-ubah, berkejar-kejaran dengan target dan deadline. Seneng gak sih? Puji Tuhan, senang dan bersyukur dengan bidang yang digeluti. Tapi, ritme kerja yang super cepat ini suka bikin aku lupa untuk diam sejenak dan benar-benar live in the present. Aku selalu berpikir, besok ada apa ya? Mau ketemu siapa ya? Barang udah dikirim belum ya? Deadline-nya kapan ya? Produksi telat nggak? Propose ide apa lagi ya supaya menang project? Dan seterusnya. Hal ini seringkali mencuri ketenangan hati, sukacita, dan aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharianku. Tapi Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Sampai suatu saat, aku menyadari bahwa Tuhan memberikanku hasrat hati. Ya, aku suka sekali kalau melihat tanaman. Aku tersadar bahwa kecintaanku terhadap tanaman mungkin sengaja diberikan Tuhan dalam hatiku untuk menghiburku dan sebagai tanda kehadirannya dalam hidupku. Jika engkau mencariku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Aku punya taman kecil di teras rumahku. Di sana, aku memiliki beberapa koleksi tanaman. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku pasti melihat kondisi tanamanku satu persatu. Aku lihat apakah ada daun yang kering karena kekurangan air, atau ada daun yang busuk karena terlalu banyak air. Ada juga tanaman yang daunnya sampai kering karena terlalu banyak terpapar sinar matahari, sehingga aku harus memindahkannya ke tempat yang lebih teduh. Setiap tanaman memiliki karakter dan preferensi yang berbeda-beda. Lama-kelamaan, aku jadi mengenal karakter setiap tanaman. Setiap kali aku merawat tanaman, aku teringat akan sosok Yesus yang mengenal pribadi kita satu persatu. Seperti aku yang melihat setiap tanamanku indah dan berharga, begitupun kita semua indah dan berharga di mata Tuhan. Engkau adalah milikku yang berharga. Engkau tidak mengenalku, namun aku mengenalmu, bahkan sebelum aku membentukmu di dalam kandungan ibumu. Untuk tahu kapan aku harus menyiram tanaman,
Biasanya aku akan cek terlebih dulu keadaan tanahnya dengan mencucukkan jari ke tanah bagian dalam. Jika sudah kering, artinya perlu disiram. Namun jika masih lembab, jika disiram ada kemungkinan overwatered dan beresiko busuk. Setiap kali aku melakukan ini, aku seperti sedang meditasi dan berefleksi mengenai bagaimana keadaan hatiku saat ini. Apakah tanah yang subur, sehingga tanaman dapat bertumbuh dan berbuah manis, atau kondisi hatiku sedang dalam keadaan yang tidak sehat, sombong, tidak bersyukur, sedih, sehingga dapat membunuh tanaman yang tumbuh di atasnya. Aku juga punya kebiasaan mencabut ranting-ranting dan daun yang sudah kering karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kegiatan ini mengingatkan aku untuk membuang kekhawatiran dan pikiran negatif yang dapat membuat pertumbuhan pribadiku terhambat. Terkadang ketika sedang mencabut daun kering, tiba-tiba aku melihat ulat atau serangga-serangga kecil yang hidup di tanamanku. Seringkali aku tersenyum karena kekagumanku terhadap tanaman semakin bertambah. Tanaman hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan banyak makhluk hidup lain yang bisa berlindung di bawah naungannya. Rasanya, Tuhan ingin aku menjadi manusia seperti tanaman ini, bisa berguna dan menjadi berkat untuk sesama. Tanaman juga ada di mana-mana, sepanjang jalan ke kantor, di mall, bahkan di meja kerja. Aku juga punya beberapa tanaman indoor yang sengaja aku bawa dari rumah. Sama seperti Tuhan yang ada di mana-mana, tanaman di sepanjang jalan memberikan keindahan dan kesejukan dari panas dan hiruk-pikuk kota. Di mana ada tanaman, pasti jadi lebih indah dan hidup. Sama seperti indahnya hidup ini jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Lihat, aku berdiri di depan pintu hatimu, berharap engkau mengizinkanku masuk. Lewat tanaman, Tuhan mengingatkanku akan rencananya dalam hidupku, supaya aku dapat merasakan penyertaan-Nya dalam hidup, selalu bersyukur, menikmati dan memaknai hidup tanpa ketakutan dan selalu tergesa-gesa, dan yang terpenting menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berusaha berinteraksi dengan kita dengan cara-cara yang unik dan sangat personal.